Salam Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Suaranya? Puji Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Jemaat Narwastu bisa hadir pada pagi hari ini, itu suatu kasih sayang dan cintanya Tuhan Yesus Kristus. Karena saya percaya yang hadir pada hari ini merindukan anugerah Tuhan, merindukan kehadiran Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan ada di tempat ini. Ada amin? Ya, kita siapkan hati dan pikiran kita, tinggalkan semua beban yang berat yang sudah kita lewati. Hari ini fokus untuk menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur penyertaan sempurna. Ya, bersama-sama katakan penyertaan-Mu, penyertaan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu
Engkau sangat luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan, terus mengalir di dalam penyembahan. Jangan berhenti mengucap syukur. Tuhanku luar biasa, Tuhanku sangat hebat, Yesusku luar biasa. Setiap masalah apapun yang terjadi, tetap Yesus, bersama Yesus ada kemenangan. Terima kasih, penyertaanmu sempurna Tuhan. Kepadamu Bapa, kami sangat bersyukur mempunyai Yesus yang selalu hadir di dalam hidup kami, yang selalu menopang setiap permasalahan kami, yang selalu menguatkan apa yang terjadi di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Masalah boleh terjadi, silih berganti, tetap berjalan bersama Yesus ada kemenangan. Semuanya akan dibereskan karena Yesus yang punya kuasa satu-satunya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya jemaat yang hadir tempat ini mencari nama-Mu Tuhan, dan nanti tidak pulang tidak membawa sia-sia Tuhan, membawa berkat dari Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini. Engkau saja yang beracara Tuhan, bukan kami, tapi Engkau Tuhan yang beracara di tempat ini. Hanya satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita menghadapi masalah apapun di dunia ini, banyak masalah yang terjadi, silih berganti datangnya. Masalah di dalam perjalanan, waktu kita nyetir, diserempet orang, disenggol orang, kadang-kadang masalah kita bunyi, hai gitu ya, dengan kotor-kotor. Itu masalah. Di dalam pekerjaan banyak masalah juga. Di dalam rumah tangga banyak masalah. Tetapi kalau kita berjalan sama Yesus, semuanya beres. Beres kabeh, kalau kata orang Jawa, beres kabeh, diselesaikan sama Tuhan. Amin. Kita datang di sini, kita mau bersukacita, ya. Kita bergoyang-goyang, berdandut ria, karena kita tidak mau dikalahkan oleh masalah. Kita harus dimenangkan oleh masalah. Kita bersukacita. Amin. Amin. Mari. Haleluya. Janganlah ketakutan gelap.
angkat kanan kiri. Semua beres semuanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Ya, selamat datang Alfa, anaknya sahabat saya. Dulu bapak ibunya ini sama-sama pelayanan di Korea. Saya kenal Alfa masih dalam perut ibunya. Dan hari ini karena anugerah Tuhan, Alfa boleh terbang. Dia adalah pramugara dari Jetstar. Malam kemarin dia telepon, "Om, aku terbang nih. Besok pagi aku mau datang ibadah." Karena dia sudah komitmen sama Tuhan. Kalau hari Minggu dia meskipun datangnya pagi, dia harus cari Tuhan. Saya kasih alamat itu datang kemari. Amin. Selamat datang Alfa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mengerti. Terkadang apa yang terjadi di dalam hidup kita, saya mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan peduli setiap permasalahan kita. Terkadang kita punya pikiran, kok Tuhan tidak membukakan jalan buat saya? Orang lain diberkati, saya nggak diberkati. Saya tiap hari berdoa, tapi nggak ada jawaban. Jangan pernah khawatir, tetap percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah bohong. Janjinya ya dan amin. Kita siapkan pada pagi hari ini, siapkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan dianugerahi oleh firman Tuhan. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, terkadang saya tidak mengerti rencanamu. Tapi sebagai orang yang percaya, saya mengerti janjimu tepat tidak pada waktunya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu
Sesuatu yang sedang terjadi. Cuma katakan, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang kita agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Mari angkat tangan lu. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Katakan namun satu yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita, kita datang dalam doa. Kami bersyukur dan menyembah Engkau ya Tuhan di pagi yang indah ini, pagi sukacita ini. Tuhan hanya harapkan pada kami untuk kami tetap percaya kepada Engkau di semua apapun yang sedang kami alami. Sebab firman-Mu dari dahulu sampai sekarang berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu, jadilah kepadamu menurut apa yang kau percaya. Kalau kami percaya bahwa Tuhan sanggup memegang hari masa depan hidup kami, maka tentu masa depan itu menjadi bagian setiap kami. Olehnya Tuhan kami bersuka cita, biarlah manis kau dengar setiap pujian kami sebagai ungkapan rasa syukur kami di minggu yang terakhir di bulan ini. Tangan penyertaan-Mu luar biasa dari hari ke hari, minggu lepas minggu, sampai di minggu yang terakhir ini. Kami harus katakan, God is good all the time, and all the time Tuhan itu baik dalam hidup kami. Olehnya Bapa, pada minggu yang baik ini kami akan mendengar firman. Sadar sesadar-sadarnya kami, manusia jasmani kami membutuhkan nasi, tapi manusia rohani kami membutuhkan firman. Beri kami firman itu Tuhan, supaya hidup kami kuat, hidup kami sanggup, hidup kami punya tuntunan yang jelas, sehingga sekalipun di dunia yang gelap, firman-Mu adalah pelita pada kami, terang bagi setiap jalan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, yang memberitakan, yang mendengar, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Berfirman, berkata-katalah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Bapa bersabda, dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan yang indah di minggu yang berbahagia ini. Mengucapkan salam sejahtera buat semua kita. Shalom. Puji Tuhan. Ambil duduk tempat yang baik untuk kita sama-sama dengar firman. Rekan-rekan yang ada di sebagian konsumsi, semua kita masuk ke dalam ruangan ini. Di sini lebih hangat dan tentunya firman Tuhan jauh lebih penting dari semua apapun kegiatan kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat pasca penembakan yang terjadi di Amerika, ini satu berita yang betul tentunya sangat mengejutkan, bukan saja untuk warga Amerika, tapi termasuk seluruh dunia. Kenapa? Ada warga negara mau menembak yang disebut dengan calon presiden, yaitu Donald Trump. Oh, itu sangat jelas nyata.
tembakan itu bukan peluru yang biasa, tapi betul-betul sudah dipersiapkan. Apa yang terjadi? Berita ini gempar di mana-mana, dan tentunya akhirnya Trump harus mengalami luka di bagian telinganya. Tetapi tentunya Partai Republik punya langkah maju, yaitu perjalanan politik harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Karena apa? Belum selesai yang disebut dengan kontestasi, mencari siapa yang akan next jadi presiden untuk Amerika Serikat. Lalu kemudian Bapak Ibu, tiba-tiba kita mendengar yang disebut dengan kompetitornya atau lawannya, lawan debatnya. Dia awalnya berkata seperti ini, hanya Tuhan yang dapat menurunkan aku dari pencalonan ini. Oh, dia sudah pakai kata nama itu, dan semua terdiam. Oleh karena apa? Ada suara dari bawah berkata, biarlah dia mundur sebab sudah tua. Biarlah dia mundur karena apa? Ada hal yang tentunya sudah menurun dari hidupnya. Jangan-jangan bertanding melawan calon yang satu itu, pasti dia akan kalah. Lalu tiba-tiba kita mendengar bahwa Biden step down. Dia turun dan kemudian melegalkan untuk akhirnya yang lain akan menjadi penggantinya. Tapi dengar baik Bapak Ibu, perjalanan politik harus dilanjutkan. Sekalipun mungkin dia harus turun step down, tapi life must go on. Apa kemudian yang terjadi? Amerika dalam hal ini Partai Demokrat membuat election untuk akhirnya voting siapa yang akan menggantikan. Dan tiba-tiba muncullah nama seorang wanita yang bernama adalah Kamala Harris. Dan ini adalah wakil presiden dan kemudian sekarang didaulat akan menjadi calon presiden next Amerika di tahun 2024 ini. Bapak Ibu, tentunya sekali lagi Biden out, Kamala in, sehingga di Amerika sekarang punya slogan berkata, yaitu yes we come, yes we can, kata Barack Obama dulu, dan sekarang yes we come, Kamala Harris yang akan jadi presiden next Amerika kalau menang. Dan tentunya Bapak Ibu, kalau dia menang akan terjadi history yang dimana belum pernah presiden Amerika adalah seorang wanita. Apakah Anda percaya itu? Muncul satu pertanyaan, who knows? Siapa yang dapat menyangka? Jangan-jangan dia akan jadi next presiden dan menciptakan sejarah. Wanita satu-satunya bisa menjadi presiden di Amerika Serikat. Yang jelas, kita bukan berpolitik, tapi saya mau katakan, seluruh nama Harris sedunia harus merayakan kalau dia menang. Karena di gereja kita ini ada nama Pak Hari, teman kita juga ada nama Hari, hari-hari yang lain pun harus ikut senang. Karena kalau ini bisa terwujud. Apa yang saya mau katakan pada Bapak Ibu? Sederhana saja. Setelah meninggalnya Musa, perjalanan bangsa Israel harus dilanjutkan. Perjalanan harus dilanjutkan. Olehnya Tuhan berkata, bersiaplah sekarang hai Yosua. Bersiaplah sekarang. Betul engkau sedang berduka, betul engkau sedang menangis, meratap kepergian Musa, meratap pemimpin besar itu sudah meninggal dan entah di mana kuburannya, tidak diketemukannya. Tetapi dengar, hai semua bangsa Israel, khususnya kepada engkau Yosua, bersiaplah sekarang. Saya mengerti Bapak Ibu bahwa hidup ini harus diteruskan. Sekalipun mungkin hidup terasa sukar, masalah silih berganti, pengharapan sirna, hancur lebur, tapi hidup mesti diteruskan. Tidak salah kita menangis, tidak salah kita berduka, sedih, meratap, wajar, namanya hidup penuh dengan pergumulan. Tapi dengar, jangan pernah menyerah. Gagal belum tentu gagal sejati, gagal belum tentu gagal permanen, gagal belum tentu final, tapi hanya fatal, final, permanen kalau engkau menyerah saat engkau jatuh. Makanya di hidup ini, kalau engkau tahu kau jatuh, kau bangun, kau bangkit, katakan amin. Kalau kau tahu terpuruk, kau bangun, kau bangkit, kau berjalan. Karena apa? Hidup ini hanya milik mereka yang berkata dalam imannya,
Never give up. Karena hidup mesti diteruskan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, terlalu banyak contoh itu. Lihat dalam hidup sehari-hari, ternyata sukses itu katanya adalah kumpulan dari kegagalan satu pada kegagalan lain, kegagalan tiga, gagal empat, tanpa lepas dari antusias. Saya percaya itu Bapak Ibu. Siapa manusia yang tidak pernah gagal? Siapa manusia yang tidak pernah jatuh? Kita kulit masih cubit disakit. Artinya manusia kita manusia yang ada di dalam keberdosaan. Tapi dengar sekali lagi, kalau engkau sedang gagal, jangan putus asa. Itu belum permanen. Katakan amin. Kalau kau sedang jatuh, jangan putus asa. Itu belum final. Katakan amin. Tapi kalau kau sudah menyerah, alias give up, nah itu saya katakan gagal yang sebenarnya. Hai bangsa Israel, dengar, kalaupun pemimpinmu sudah mati, kalaupun mungkin pemimpinmu sudah tidak ada, Tuhan berkata kepada Yosua, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Baca sekali dengan keras, 1, 2, 3. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ada 3 bagian yang dikatakan di sana. Yang pertama, sungai Yordan kau seberangi. Yang kedua, bangsa Israel ini dan kamu harus masuk ke tanah perjanjian. Yang ketiga, tanah perjanjian menjadi target tujuan. Sekalipun hidup adalah perjalanan, tapi perjalanan harus sampai kepada destiny yang Tuhan mau. Saya mengerti, pasti di pikirannya Yosua adalah berat betul ini. Karena menyeberangi sungai Yordan, itu bukan sungai biasa yang mungkin sepertinya sungai-sungai yang ada di kampung kita. Itu besar, itu luas, itu bisa menghanyutkan dan bisa mematikan. Mereka tidak ada perahu yang besar, yang disebut dengan mungkin kapal pesiar, kapal besar, yang bisa dengan pakai speedboat, harus menyeberanginya. Mereka tidak punya perlengkapan itu. Tetapi Bapak Ibu, firman adalah firman. Dan firman berkata, engkau harus menyeberangi sungai Yordan. Engkau dan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan targetnya adalah tanah perjanjian. Bapak Ibu, berat, saya mengerti. Lebih lagi saya mau katakan pada Bapak Ibu, firman tidak berhenti di situ. Ayat yang ke-6 bilang begini. Bisa baca bersama-sama, 1, 2, 3. Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak Ibu, kalau kita suruh orang memberi, gampang. Kalau kita suruh orang bekerja, kerja ini, ambil itu, ambil semuanya, mudah. Tapi giliran ketika kita yang harus mengerjakannya, menjadi susah. Betul? Sekarang firman itu bilang, bukan yang lain, engkau yang akan memimpin. Tentu terbayang langsung dalam pikiran Yosua bahwa sekelas Musa saja bisa kena reject. Sekelas Musa saja bisa akhirnya tidak masuk tanah perjanjian. Sekelas Musa saja loh batu bisa terpecah. Sekelas Musa saja awalnya batu disuruh bercakap, tapi akhirnya dipukul oleh Musa. Sekelas Musa saja tidak sanggup menghadapi bangsa Israel. Apalagi siapa Yosua? Siapa itu Musa? Baca bersama 1, 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bayangkan Bapak Ibu, sudah yang paling lembut hatinya, sudah yang paling baik menurut kadar pemimpin, sudah paling cocok, sudah paling berkualitas. Lalu kemudian tiba-tiba ini orang tidak bisa dihargai bangsanya sendiri. Tentunya Bapak Ibu, ini bukan pekerjaan yang mudah.
Sekarang Tuhan bilang, Yosua, kamu yang melanjutkan. Kira-kira kalau begini mau maju atau mau mundur? Apakah hidup harus diteruskan? Yes! Tapi siapa yang meneruskan? Apakah Yosua mau? Berat, sangat berat dan sangat berat. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Untuk saya mengatakan pada Bapak Ibu, hari ini poinku yang pertama. Tuhan langsung berjanji kepada Yosua. Lihat, Tuhan datang dengan janji. Baca keras 1, 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam. Baca keras, semuanya itu akan menjadi daerah. Tuhan datang dengan janji. Ketika kita lemah, gak tahu mau bikin apa, saya mau katakan pada Bapak Ibu, janji Tuhan itu kekuatan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita ya Tuhan. Bapak Ibu, janji Tuhan itu kekuatan kita. Kadang kita lemah, tidak mampu lagi mau gerak, sepertinya mau mundur rasanya. Tapi ketika Tuhan berjanji, I will be with you, aku akan menyertai kamu. Tiba-tiba tulang yang seperti patah-patah jadi kuat, jadi sanggup, sehingga kita melangkah dan kita bilang, Tuhan, asal Kau jangan tinggalkan aku akan maju terus. Melihat menghadapi kehidupan, siapa yang sanggup Bapak Ibu? Bayangkan kita lihat selebritis 1, selebritis 2, selebritis 3, kaget-kaget kita bisa Ruben Onsu dan Sarwenda. Padahal menurut saya itu sejoli yang tidak ada duanya, mesra kemana-mana. Si laki-laki punya uang banyak, si perempuan wanita yang cantik luar biasa. Tapi tiba-tiba muncul di pengadilan dan berkata sedang digugat dalam perceraian. Bayangkan Bapak Ibu. Kita pikir uang yang kita harus cari supaya bahagia. Ternyata banyak orang punya banyak uang, justru mau cerai. Mulainya pulang dari gereja ini, ketemu istri sama suami, bilang sama dia, walaupun kita nggak ada uang, yang penting kita rukun ya, beres kabeh, mangan orang mangan, yang penting apa? Kita sepiring berdua, aku lihat kau lihat aku. Akhirnya makanan gak kita makan karena kita main lihat-lihatan. Beres kabeh. Yang penting tidur setikar. Sekalipun mungkin duit gak ada, yang jelas you and me sama-sama makan mie. Bapak Ibu, gak ada jadi jaminan. Banyak pergumulan, apalagi sekarang masalah ekonomi di mana-mana. Tapi sehari ini janji firman itu menjadi kekuatan kita. Amin. Kalau enggak janji Tuhan yang menguatkan kita, siapa lagi? Janji suami kita, janjinya dulu akan kubawa ke bulan. Jangankan ke bulan, matahari departemen store aja nggak pernah dia bawa. Janjinya sepatu dari kulit rusa. Waduh, semangat abangku. Kadang-kadang janjinya, tahu-tahu janji tinggal janji. Sampai ada lagu, lidah memang. Tak mengenal kata-kata. 1000 gunung. Wah, lain di bibir. Biar gak ngantuk. Kadang-kadang orang datang ke gereja tahu ngantuk, baru dengar khotbah udah muak 3 kali. Jadi khotbahnya harus seger sedikit supaya dia matanya terbuka. Kalau matanya terbuka,
Lalu kemudian firman pun masuk dalam hati. Ya kan? Tapi jangan ngantuk. Kita pikir ngapain? Kita pikir amin. Tahu-tahu. Untung pendetanya baik. Coba dibilang, matilah kau. Amin. Binasalah kau, celakalah kau. Amin. Amin. Makanya kadang pendeta itu harus kasih ketawa sedikit supaya hati gembira, firman pun masuk dalam hati. Iya kan? Nah, itu pendeta yang depan ini. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita yang hebat. Bapak Ibu, Alkitab kita itu ternyata buku janji Tuhan. Ada yang disebut, waduh, belum saya kasih tahu marga saya. Kalau saya udah kasih tahu marga saya, ketahuan dia nasibnya bagaimana. Yang depan ini hati-hati nih. Iya, kalau sebut marga dia Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Oh, bahaya dia, bahaya. Bisa berubah jadi Nadigota. Belum lagi bakso di Selubung dia punya marga. Oh, dicari langsung. Tapi senang saya jemaat bisa datang hari ini, sampai pet pun bisa ibadah memuliakan nama Tuhan. Amin. Iya, saya ini bukan pendeta yang anti pet. Di rumah kami pun ada kucing yang warnanya warna bule, tapi tetap namanya si manis. Sudah bule, makan gak bisa makan ikan, gak bisa makan nasi, cuma bisa makan kerupuk. Kerupuk aja makanan dia. Tapi saya bilang sama dia, namamu gak pakai bule-bule, namamu tetap si manis. Bapak Ibu, Alkitab itu ternyata buku janji Tuhan. Ada disebut dengan Old Testament, New Testament. Dan di Alkitab itu banyak janji Tuhan. Minimal ada dua. Yang pertama adalah, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ketakutan kita bukan masalahnya yang besar. Kadang kita tidak yakin Tuhan menyertai kita. Di Alkitab ini bilang, katakan, janganlah bimbang sebab aku ini Tuhanmu. Dia Tuhan yang hebat, dia menyertai kita, dia Tuhan yang luar biasa. Jangan bimbang. Yang ketiga, aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa pada kemenangan. Di bagian lain di perjanjian baru dibilang begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur. Dia tidak menuai. Tidak pernah kita tahu ada satu cerita bahwa burung pergi menuai dan menanam padi. Tidak pernah kita tahu dalam Alkitab ada cerita yang disebut burung pergi menanam dan menuai serta membajak sawah. Tidak. Tapi Alkitab catat begini, satu ekor pun dari burung itu tidak jatuh ke bawah. Kelaparan. Tapi Bapa di surga memeliharakan burung-burung itu. Sedang cerita pada dirimu dan padamu. Kenapa kau khawatir, bro? Kenapa kau khawatir, ibu? Burung saja Tuhan pelihara, yang hanya dijual murah di pasaran. Tuhan pelihara dengan sempurna. Kita lebih daripada burung itu. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Seringkali yang membuat sakit itu dalam hidup kita, kita terlalu khawatir. Seringkali yang membuat penyakit itu bertambah dalam hidup kita, kita terlalu takut akan hidup ini. Padahal kalau kita lihat burung itu, dia bersiul-siul menyanyikan pujian pada Tuhan penciptanya, dan satu pun tidak jatuh karena kelaparan. Bapak Ibu, mari buka mindset kita. Kalau Tuhan sudah janji, aku menyertai kamu, Dia yang berjanji pasti akan menggenapinya. Katakan amin. Katakan amin. Kalau Dia berjanji kepada Yosua, aku akan menyertai kamu. Maka janji yang sama datang pada kita pada hari ini, bahwa orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah Tuhan kecewakan, apapun itu yang kita alami. Seringkali Tuhan menghindarkan kita dari yang baik, seringkali Tuhan menghindarkan kita dari yang good, supaya Tuhan berikan kita the best, yang terbaik. Seringkali Tuhan menghindarkan kita dari wanita ini. Kok dia sakiti aku? Supaya apa? Tuhan berikan kita yang terbaik yang ada di sisi hidup kita. Saya percaya akan hal itu.
Karena dia tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Bisa katakan amin? Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita. Mazmur 37 menjadi baik untuk kita hafal. Baca bersama 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat. Semua katakan tidak pernah kulihat. Semua katakan tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu, Daud dalam keadaan umur yang tua, dia bilang begini, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, alias sudah punya cucu, ada 2 generasi. Tapi anak cucu orang benar tidak pernah Tuhan biarkan meminta-minta. Saya percaya ayat ini. Sehingga saya peluk anak saya bilang, nak, kau orang hebat karena ada Tuhan. Nak, gak usah takut nak. Anak cucu orang benar dibiarkan Tuhan, tidak pernah dibiarkan Tuhan meminta-minta. Jaminan itu yang kualamatkan padanya. Karena aku tidak ada harta, aku tidak ada deposito, aku tidak ada yang disebut dengan satu rumah yang hebat, tapi yang kuwariskan iman. Nah, anak cucu orang benar tidak pernah Tuhan biarkan meminta-minta. Latar belakang ini tentu ayat 1. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kadang kita bilang, dia itu gak rajin ke gereja, tapi kok kaya. Dia itu gak rajin berdoa, tapi kok diberkati. Dia itu, aduh, udah gua tahu dia salah, dia tukang tipu, tapi kok uangnya banyak. Alkitab mencatat, jangan iri, jangan cemburu, jangan marah. Karena apa? Anak cucu orang benar tidak pernah dibiarkan Tuhan meminta-minta. Kadang kesel, itu orang jahat, tapi kok dia kaya ya, senang hidupnya. Tunggu dulu bro. Alkitab mencatat anak cucu orang benar pasti dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Ini janji Tuhan buat engkau dan saya. Kalau ini janji Tuhan, pegang itu. Lebih lagi ayat ini Al-Quran berkata, Tuhan bukan saja datang dengan janji, tapi Tuhan datang dengan bukti. Dibilang begini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Baca keras, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ada nama Musa di sana. Dia ngomong kepada Yosua, lo kan udah lihat, lo kan udah perhatikan, lo kan udah cermati, lo kan udah buktikan. Lihat tuh, Musa dipelihara oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan berjanji, dia yang membuktikan janji itu. Tuhan menyertai Musa, dan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Nama Musa menjadi peneguhan supaya Yosua sadar apa yang diomongkan Tuhan bukan cuma ngomong doang, ada bukti bahwa Tuhan menyertai. Oh, keren sekali. Bangsa Israel dipimpin Tuhan di padang gurun. Ada jalan lebih jauh, jalan padang gurun, jalan pertempuran. Padang gurun bukan penghakiman, padang gurun bukan kesengsaraan. Padang gurun, ingat, jalan Tuhan. Kalau mungkin engkau sedang menghadapi jalan padang gurun, ada binatang buas di sana, ular berbisa yang siap mematok kamu. Di padang gurun, panasnya terik bukan main. Kalau malam dinginnya sangat dingin setengah mati. Tetapi dengar, ada penyertaan Tuhan di sana. Alkitab mencatat sangat baik. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu, sepatumu tidak menjadi rusak di kakimu. Bisa Bapak Ibu bayangkan? Oh, Ramayana tutup, Matahari tutup, David John tutup, Mayer tutup. Selama 40 tahun bangsa Israel tidak butuh sepatu baru. Keren yang luar biasa. Tidak butuh baju baru.
Karena apa? Tukang jahitnya Tuhan, pabriknya Tuhan. Dan Tuhan mendandani sepatu itu 40 tahun tidak rusak. Ibarat kata saya mau mendaftar dan bilang, aku mau beli sepatu itu. Bayangkan 40 tahun tidak rusak. Baju seperti apa itu tidak rusak 40 tahun. Oh, keren sekali. Bangkitkan imanmu hari ini bahwa Tuhan yang mengasihi kita, Dia Tuhan yang memberi bukti. Kalau Dia bilang aku menyertai kamu, Dia menyertai kamu sekalipun di padang gurun. Saya jadi teringat begini, kadang-kadang situasinya tidak berubah, situasinya sama, keadaannya sama, tapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Bagaimana Dia pelihara kita di situasi itu? Katakan amin. Semuanya orang bercara tentang masalah. Ketemu ini masalah, ketemu ini masalah, ketemu ini masalah, ketemu ini masalah. Tapi entah kenapa kita tetap ada masalah, tapi ada kekuatan Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin, amin. Saya lihat dia wajah-wajahnya nih, huruf M semua nih, masalah. Punya banyak masalah. Yang sebelah sini, masalahnya ada, tapi udah agak kurang. Sebelah sini, oh dia masalah kedinginan ini, dia masalah kedinginan ini. Baru pulang dari Korea juga ini, masalah kedinginan ini, masalah. Semua kita ada masalah, tapi apa? Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau enggak Bapak Ibu enggak datang ke gereja hari ini. Bapak Ibu datang ke gereja karena bilang begini, gak apa-apa punya masalah. Karena bagiku bukan masalah lalu kiamat. Masalah artinya masalah waktu Tuhan. Kenapa aku harus takut? Ku jalani hari hidup. The life must go on. Hidup harus diteruskan. Diteruskan bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu yang baik, yang luar biasa buat Tuhan kita yang luar biasa hebat itu. Dan saya meyakini Bapak Ibu, 40 tahun Tuhan sanggup pelihara kita. Orang lain sudah sering ke dokter, orang lain sudah beri obat, operasi ini, operasi itu, tapi Bapak Ibu masih tetap, Tuhan jagai kesehatanku. Karena tubuhku baik Tuhan. Tubuhku bukan tempat sakit penyakit. Dalam nama Yesus aku berdoa, sembuh, sembuh, sembuh. Kalau itu imanmu, mantap. Imankan dalam kitab Mazmur, hati yang gembira adalah obat. Tuhan sudah punya obat dalam Alkitab. Dan obat itu bukan sembarang obat. Melebihi Panadol, melebihi Petromax. Petromax. Apa namanya? Apa namanya sih? Roma. Maklum sudah tua. Yang ketawa pasti satu umur sama saya. Karena apa? Cuma yang tua tahu Petromax. Anak-anak muda di generasi milenial gak tahu Petromax. Apa? Candle? What's candle? What's candle? Petromax itu pompanya, bukan main. Pompanya itu sampai ketek pun berkeringat. Kadang-kadang sudah pompa lupa tiup, pun itu lampunya langsung hancur, bus katanya. Wah, meledak. Itu masih zamannya Eke. Alkitab cerita sangat baik. Hati yang gembira adalah obat yang maju. Kalau hati kita bergembira, bukan saja awet muda, tapi ada obat yang lebih dari semua obat yang ada. Dan itu adalah hati yang gembira. Apa-apa terjadi, belajar tertawa, belajar sukacita. Katakan amin. Katakan amin. Dingin, jangan terdiam. Lompat-lompat, nyanyi. Orang bilang gila, gak apa-apa. Memang ikut Tuhan setengah gila. Belajar mentertawakan diri. Kalau tidak, banyak penyakit kita. Bilang dengan sebelah, hati yang gembira adalah obat. Bilang dengan dia. Jangan stres, bilang sama dia. Kulihat mukamu stres, bilang sama dia. Yang bilang dengan Anda, bilang begini sama dia. Jangan suruh-suruh orang, kau juga marah-marah terus, bilang. Dan Tuhan suruh kita Bapak Ibu, diberkatilah orang yang mengandalkan.
Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi ada warning di sana. Apa itu? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya, hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau diberkati, andalkan Tuhan. Ini berita baik buat kita. Tetapi di lain bagian, kutuk akan terjadi kalau engkau mengandalkan manusia. Kadang-kadang kita pikir, saya ada keluarga lebih kaya, jenderal, berpangkat. Bu, dengar Bu, kau akan kecewa. Pengalaman hidup membuktikan, semakin kita andalkan saudara kita andalkan ipar kita, cicit kita, saudara serahim, satu rahim, seringkali hati terluka. Awalnya manis, you are my brother, you are my sister. Tetapi dalam duit, seringkali tidak ada bersaudara. Betul Bapak Ibu? Kalau sudah cerita duit, you are not my brother. Mulai hari ini stop mengandalkan manusia. Belajar andalkan Tuhan. Mengapa kau kecewa? Bukan masalahnya terlalu berat, karena kau lupa rumusan Alkitab ini. Kau mengandalkan bosmu. Kamu pikir bos inilah yang memberi saya hidup. No. Banyak bos bukan bos yang sebenarnya, tapi BOS, bekas orang sinting. Jangan andalkan bosmu. Ini Alkitab katakan, bukan saya yang menyatakan itu. Kalau kau mengandalkan manusia, kau akan kecewa. Kau pikir kayak pendeta, tata bulan pendeta, pendekar. Jangan andalkan manusia. Andalkan Tuhan, engkau akan diberkati. Mulai hari ini, yang engkau berkata, aku mau mengandalkan manusia, aku mau mengandalkan saudaraku, aku mau mengandalkan pemilikku, orang kaya dia, orang paling kaya di Jakarta. Dengar, kau akan kecewa dan siap-siap kecewa. Mulai hari ini stop. Jangan andalkan menantumu, jangan andalkan anakmu. Banyak orang tua kecewa menangis. Air susu dibalas dengan air tuba. Seharusnya air susu dibalas dengan air Jordan, Nike. Tapi kok air tuba? Cerita maling kundang, cerita si Mardan, cerita orang-orang yang mengkhianati ibunya sudah terlalu banyak di dalam hidup ini. Untuk hari ini saya katakan, jangan andalkan anakmu. Kalaupun anakmu kasih duit, bilang terima kasih berkat dari Tuhan. Kalau anakmu belum kasih, doakan Tuhan berkati rezekinya. Tapi bilang rezekiku datang dari Tuhan. Ada saja kadang anak orang lain berkati kita, karena kita tahu kalau berkat yang datang dari Tuhan itu buat kita bahagia. Tapi kalau apa yang diberi manusia biasanya mengikat. Makanya dalam hidup ini saya belajar melayani Tuhan, andalkan Tuhan. Terlalu banyak janji di depan gereja. Pak Pendeta, aku janji aku akan bantu pelayanan Bapak. Pak Pendeta, uang akan kuberikan. Pak Pendeta, aku akan berikan hartaku. Pak Pendeta. Tapi apa yang terjadi? 1000 janji, 1000 dusta. Kadang-kadang saya salam dia. Ingat lagu Bruri Peso 5. Jangan ada dusta di antara kita. Mulai hari ini dengan baik Bapak Ibu, andalkan Tuhan. Gereja ini bisa ada hanya karena mengandalkan Tuhan. Kalau andalkan manusia, udah lama tutup ini gereja. Saya harus terus terang pada Bapak Ibu, udah lama ini tutup gereja. Gereja ini saya tahu masih muda 9 tahun. Perjalanannya up and down, jatuh bangun. Tapi maju terus karena saya punya jemaat yang sama-sama bilang, Pak Pendeta kita berdoa. Pak Pendeta kita andalkan Tuhan. Pak Pendeta kita sama-sama doa puasa. Mantap. Mulai hari ini jangan pernah andalkan manusia, siapapun itu. Amin. Amin.
Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Terakhir, Tuhan datang dengan peringatan. Peringatannya dengar, kuatkan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan jadi pemimpin. Peringatan ini baik, karena apa? Karena pemimpin itu banyak tanggung jawab. Dia tanggung jawab menghadapi Firaun, musuh. Dia tanggung jawab menghadapi bangsanya sendiri, bangsa Israel, eksternal. Internalnya, dia harus menghadapi keluarganya. Dan internalnya, dia harus menghadapi dirinya sendiri. Gak mudah jadi pemimpin. Saya setuju itu. Karena Pak, pemimpin itu berat. Karena apa? Dituntut tanggung jawab. Teladan hidup muncul di depan. Ibarat sasaran peluru, sasaran tembak, pemimpinnya. Makanya Donald Trump ditembak. Sebab kalau mati pemimpin itu, matilah partai Republik itu. Pemimpin di depan. Banyak yang diberi, banyak yang dituntut. Itulah pemimpin. Banyak yang diberikan, banyak yang dituntut. Tidak mudah. Oh, saya sangat setuju itu. Olehnya Alkitab bilang begini, kuatkan hati. Di dalam rumah tangga kita pun kita jadi pemimpin, di gereja pun kita jadi pemimpin. Kuatkan hati. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus gereja? Berat tanggung jawab pemimpin. Makanya ibu-ibu, kita bantu suami kita jadi imam di dalam rumah tangga. Bantu mereka karena apa? Tidak mudah, berat. Tanggung jawabnya bukan hanya kepada istri atau kepada mertua atau kepada anak-anak, tapi tanggung jawabnya kepada Tuhan yang hebat luar biasa itu. Perlu dikuatkan hati. Karena apa Pak Pendeta? Karena ayat ini bilang begini kepada kita, kalau tidak kuatkan hati akan makan hati. Kalau tidak kuatkan hati akan sakit hati. Kalau tidak kuatkan hati akan luka hati. Kalau tidak kuatkan hati akan tinggi hati. Olehnya dibilang, hati-hati jadi pemimpin. Pak Pendeta dapat dari mana ini ayat? Kok banyak hati-hatinya? Maklum semalam harus mempersiapkan khotbah ini sambil minta pengurapan Tuhan. Dan saya ketemu ayat ini. Hati kita perlu dikuatkan. Kalau tidak, pemimpinnya burn out. Hangus pemimpinnya. Ayo Yosua, kuatkan hati. Gak gampang lo berdiri di depan. Gak gampang lo tanggung jawabmu berat. Gak gampang lo orang mau lihat teladan hidupmu. Lead by example atau lead by word. Memimpin dengan kata-kata atau memimpin dengan perbuatan dan keteladanan. Gak gampang lo jadi pemimpin. Makanya berulang kali orang mau jatuhkan Jokowi. Sebab kalau Jokowi sudah jatuh, jatuhlah Indonesia. Berulang kali mau jatuhkan yang disebut dengan pendeta. Kalau jatuh pendeta, jatuhlah gereja itu. Makanya saya titipkan hidup saya di dalam hidup jemaat. Doakan pendetamu ini. Saya titipkan hidup saya dalam doa Bapak Ibu. Doakan pendeta ini. Sebab tidak mudah jadi pendeta. Selalu saya katakan di tempat ini, jangan pernah jelekkan pendeta lain. Hormati pendeta lain. Karena apa? Gak mudah jadi pemimpin. Bapak Ibu, kuatkan hati. Jangan sampai burn out. Tuhan datang dengan peringatan, bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat terakhir, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu. Kapan? Siang dan malam. Baca bersama, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Hidup yang berhasil dan beruntung itu Tuhan yang mau dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Renungkan firman itu. Seperti perumpamaan Yesus terakhir. Ada orang yang membangun di atas pasir. Ada orang yang membangun di atas batu. Bangunlah hidupmu di dalam mendengar firman. Merenungkan itu seperti kerbau mengunyah rumput. Mengunyahnya.
Firman itu pun Anda dengar hari ini, Anda tulis, pulang renungkan. Ini khotbah pendeta menguatkan saya. Tulis di status Facebook tidak masalah. Yang penting firman, bukan ngenain orang, jelekin orang, tetapi tulis itu supaya benar-benar apa yang kau ucapkan, apa yang kau renungkan, apa yang kau tuliskan akan lebih susah untuk lupa. Olehnya firman itu menguatkan engkau. Dan orang yang demikian seperti orang yang membangun rumah di atas batu, ribut datang, banjir melanda, hujan lebat, rumah itu tetap kokoh. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu pujian. Dia mengerti, dia peduli. Itulah pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Mari tundukkan kepalamu, pejamkan matamu, kita berdoa. Firman itu menguatkan kami sungguh hari ini. Pesan yang sangat jelas buat Yosua. Pesan yang jelas buat kami. Supaya hidup kami berhasil dan beruntung. Kami harus ikut apa yang Tuhan firmankan. Buka hati kami menerima jamahan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Semua bermazmur bagi Dia, naikkan pujian bagi Tuhan, sebab Dia baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Semua bangkit berdiri, angkat tangan kepada Tuhan. Lift your hand. Semua harus sujud menyembah kepada Dia. Yesus Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Haleluya. Hai jiwaku, kau jangan gelisah. Hai jiwaku, kau jangan takut. Hai jiwaku, jangan kau bimbang. Ada Tuhan yang menyertai langkah. Hai jiwaku, bersorak dan bersoraklah. Sembah Dia, haleluya. Sembah Yesus, haleluya. Setiap lutut berteduh, setiap lidah mengaku Yesus, Yesus Tuhan. Pejamkan matamu, sembah Dia, angkat tanganmu. Tak perlu kau lihat kiri kanan. Ini waktunya Tuhan merawat kita. Ini waktunya Tuhan memberkati kita. Ini waktunya Tuhan menjaga hidupmu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jamah setiap hati, jamah setiap hati.
Tuhan tahu masalahmu. Kenapa kau hadir hari ini? Kenapa enggak minggu lalu? Kamu pun seperti dibawa oleh tawanan roh. Datang masuk di gereja ini, dengar firman ini. Hendak mengajar engkau. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan manusia. Kau akan kecewa. Kau akan kecewa. Kau akan kecewa. Mulai hari ini berhenti. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Sebelum bikin apapun berdoa, minta hikmat Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap padanya. Tuhan mengerti air matamu. Tuhan tahu kesusahanmu. Kau berkata, Tuhan, pegang tanganku, jangan lepaskan aku. Tuhan mengerti keadaanmu. Tuhan tahu situasimu. Kadang dilema. Tapi aku percaya Tuhan baik. Karuniakan hikmat bagi umatmu. Roh yang cerdas. Kami sembah, kami aturkan. Muliakan namamu. Berdoa. Tuhan sedang mencamuk. Tuhan meringankan bebanmu. Tuhan mengangkat bebanmu dalam nama Yesus. Tidak ada orang Kristen yang burnout. Tidak ada orang percaya yang hangus hidupnya. Bahwa hidup kami bergairah di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat terjadi nyata. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi,
perbuatan yang nyata di antara kami. Terima kasih untuk firman-Mu, jamahan-Mu sungguh kami rasakan. Terima kasih Bapa. Semoga kita bersyukur, ucapkan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kau mengingatkan kami, menegur kami, mengajar kami, supaya jalan-jalan hidup kami seturut firman-Mu. Thank you Lord. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa, bersyukur bersama kita katakan amin. Tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kalau ada Ibu Lili di sini boleh berdoa buat kita. Depan boleh dipanggilkan. Haleluya. Kita siapkan persembahan kita, beri yang terbaik kepada Tuhan kita. Apapun itu, persembahan mingguan, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan kita berikan kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Hari Bu Lili berdoa buat persembahan kita beri yang terbaik kepada Tuhan kita. Haleluya. Shalom semuanya semuanya. Firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Pak Greg untuk firman-Nya. Sekarang kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita berdoa dulu. Tuhan Bapa yang sudah kebaik luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih
sama-sama di depan sini nanti dibuatkan sedikit kursi untuk kita bisa briefing sejenak, atau di belakang sini habis ibadah ini sebelum kita makan. Bapak Ibu boleh langsung nanti pergi untuk fellowship dan makan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di akhir ibadah kami. Tuhan mempahalai setiap kesetiaan umat-Mu, dan hamba percaya bulan ini menjadi bulan yang baik buat kami. Persiapkan kami untuk minggu depan tetap setia beribadah pada Tuhan. Doa kami buat semua umat-Mu yang datang hari ini. Kami kuat karena Tuhan menjadi sumber kuat kami. Tuhan memberkati semua rencana sepanjang minggu. Apapun itu kami tahu, asal saja Tuhan menyertai, semua Tuhan akan buat indah pada waktunya. Tuhan memberkati untuk refreshment makanan minuman kami. Anak-anak-Mu yang begitu setia, berjadi lelah Tuhan Engkau berkati. Laluinya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Doa kami untuk Australia, doa kami untuk Indonesia. Tuhan Engkau memberkati. Mari angkat wajahmu kepada Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan mau memberkati setiap hidupmu. Bapa di surga, Bapa yang baik, memberkati engkau dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan penyertaan Roh Kudus akan menolong hidupmu berjalan dalam kebenaran. Pesan Tuhan hari ini cukup sederhana. Belajar mengandalkan Tuhan, maka kau akan hidupmu berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan. Nyanyi lagu kemenangan iman kita. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya, ku terima sekarang kesembuhan darimu, ku terima sekarang kesembuhannya. Kita bersalam